bahwa kita dilarang untuk menggaji jagal dengan kulit kurban atau bagian apapun dari hasil kurban. Dan itu bisa kita lihat dalam hadis di mana Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk menangani onta-onta kurban beliau, dan beliau perintahkan agar aku bersedekah dengan dagingnya, wa juludiha, dengan kulitnya, dan aksesoris hewan itu. Aksesoris itu seperti sepatunya, keluhnya, taplak yang berada di punggungnya. Dan aku dilarang untuk memberikan upah jagal minha, dari hewan itu, dari hasil kurban. Qala, kata Ali, kami memberikan upah untuk para tukang jagal dari uang pribadi kami. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik, sehingga ini memberikan kaidah, kalimatnya seperti berikut. Kaidahnya ya, tidak boleh ada kerja yang diupah dari hasil kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal haram panitia kurban. Sebab kita mengendaki bahwa dalam kerjasama yang baik antara sahibul kurban dengan panitia kurban, mengingat ini berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan ibadah kurban, selain itu juga kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kalau kita berbicara tentang panitia kurban, lebih banyak fokus mengenai distribusi hewan kurban. Pasca menyembelih, ke arah mana kita harus menyalurkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, poin pertama yang ingin kita tegaskan di sini adalah bahwa kita dilarang untuk menggaji jagal dengan kulit kurban atau bagian apapun dari hasil kurban. Dan itu bisa kita lihat dalam hadis di mana Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk menangani onta-onta kurban beliau, wa an atasaddaqa bilahmiha, dan beliau perintahkan agar aku bersedekah dengan dagingnya, wa juludiha, dengan kulitnya, wa ajillatiha, dan aksesoris hewan itu. Aksesoris itu seperti sepatunya, keluhnya, taplak yang berada di punggungnya. Wa alla u'tiyal jazzara minha, dan aku dilarang untuk memberikan al-jazzar, aku dilarang untuk memberikan upah jagal minha, dari hewan itu, dari hasil kurban. Qala, kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah untuk para tukang jagal dari uang pribadi kami. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik, sehingga ini memberikan kaidah, kalimatnya seperti berikut. Kaidahnya ya, tidak boleh ada kerja yang diupah dari hasil kurban. Tidak boleh ada kerja yang diupah dari hasil kurban. Karena posisi jagal di situ kan bekerja, posisi jagal bekerja untuk menangani hewan kurban, dan di situ tidak boleh ada yang diupah dari hasil kurban. Baik, insyaallah sampai di sini cukup jelas ya. Ini poin yang pertama. Kerja baik dari jagal, baik dari panitia, atau dari siapapun yang terlibat dalam aktivitas kerja di pelaksanaan kurban, tidak boleh diupah dari hasil kurban. Kalau mau diupah boleh enggak?
Diupah boleh enggak? Boleh. Jadi kalau ada orang kerja untuk menangani kurban, di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama, pekerja komersil. Yang kedua, pekerja sosial. Kalau yang komersil ini boleh diupah atau tidak? Boleh diupah. Boleh diupah, tapi tidak boleh dari hasil kurban. Hasil kurban, bagian apapun dari hasil kurban, baik kulitnya, kemudian kaki-kakinya, kepalanya, bahkan termasuk aksesorisnya. Mungkin hal yang termurah adalah aksesoris. Sepatu sapi itu harganya berapa? Sepatu sapi nggak ada harganya ya. Mungkin di zaman kita nggak ada harganya. Tapi ini tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk orang yang bekerja komersil. Baik. Selanjutnya, menjual kulit hewan kurban, apa sih bahayanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman orang yang menjual kulit kemudian uangnya dimanfaatkan untuk pribadi, bisa membatalkan pahala kurbannya. Beliau bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Tidak ada kurban baginya artinya kurbannya batal. Dan makna menjual itu bisa bermakna jual dengan uang, dijual dengan bayaran uang. Termasuk semakna dengan menjual adalah ditukar dengan daging atau dengan kambing. Termasuk di antara makna menjual adalah ditukar dengan jasa. Begini. Sehingga menjual artinya dia ditransaksikan. Maka bisa kita sebut di sini hasil kurban, dia ditransaksikan dengan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain ini bisa bentuknya uang, bisa bentuknya daging atau kambing, bisa bentuknya jasa. Sehingga sinkron antara larangan memberikan upah kepada panitia dari hasil kurban dengan larangan menjual hasil kurban, yang bahkan di situ ada ancaman siapa yang menjual kulit kurbannya maka kurbannya batal. Baik. Termasuk juga misalnya dia ditukar dengan fasilitas. Ditukar dengan fasilitas. Ya sudah, saya pinjemi pisau, pinjemi ini, nanti tak kasih kulit. Tapi aku silai ya. Kemudian dipinjemi perlengkapan fasilitas atau perlengkapan. Dan nanti ditukar dengan kulit. Nah, ini masuk kategori menjual. Karena transaksi itu tidak harus dengan uang. Barter juga masuk bagian dari transaksi jual beli. Sehingga ketika ada orang menukar barang A dengan barang B dan mereka saling ridho, maka praktek ini masuk kategori jual beli. Ada yang disebut dengan jual beli muqayadah atau jual beli barter.